Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Waalaikumsalam bersama warahmatullahi saya Riwut. Dan kali ini saya nggak sendirian, saya bersama dengan Gus Asep. Nggih. Kita akan ngevlog ke episode selanjutnya. Di sini kita di lokasi Belakang rumah warga. belakang rumah warga pemukiman yang konon itu angker, sangat angker. Lah, ini Gus Asep ceritanya di sini itu kata warga sekitar dulu kan ada apa? Jagung. Jagung itu kayak pemuda-pemuda gitu loh, Gus. Nggih. Ada yang nyuri gitu kalau malam-malam buat dibakar itu. Kisarannya kan kayak pemuda-pemuda yang cangkruk ngoten lho, Gus. Nggih. Dan niku terus diambil jagungnya di sini, terus ada singkong, ada juga ini pohon pisang, ini ada pisang yang diambil itu jagungnya. Jadi jagungnya itu udah dicuri, habis itu mau dibakar kok katanya pemuda sekitar sini kok muncrat ada darahnya gitu, Gus. Niku pripun, Gus? Kalau yang tak lihat sekitar daerah sini auranya untuk mistisnya itu sangat kental. Di sini aura saya istilahnya kesedot juga kan. Jadi di daerah sini ini ada sesuatu sosok yang istilahnya hitam. Ya, kalau orang Jawa bilang kan genderuwo. Nah, beliau sangat kuat. Nah, biasanya wujud jadi seorang laki-laki juga. Nah, itu biasanya memang agak usil, mengganggu. Memang kerjaan beliau kan mengganggu manusia. Jadi istilahnya memang sangat kental di sini. Jadi fenomenanya, dan beliaunya sudah ada, sudah hadir. Kalau bisa didetek, monggo dikomunikasikan, tidak apa-apa. Jadi sudah ada kehadiran beliau di sini juga. Iya. Disambut sama cecak tadi, Gus, ya? Iya, jadi memang fenomenanya di sini itu sangat kental. Tidak satu aja sih sebenarnya. Jadi banyak juga. Iya. Di sini oksigen sudah berkurang. Oksigen itu detak jantung ataupun pernafasan itu berkurang. Fenomenanya mistisnya kental. Yang sampean rasakan gimana itu? Sama. Jadi di sini udah ada yang datang. Nah, walaupun siang-siang itu tidak ada perbedaan siang malam. Mereka cuma istilahnya mencari tempatnya itu yang lembab. Nah, ini lembab, sangat lembab daerah-daerah sini. Coba didetek posisi yang beliau istilahnya sosok astralnya itu di mana? Yang kuatnya yang di mana? Saya melihat ada sosok perempuan ini, Gus. Perempuan? Iya, coba di sebelah mana kalau di boleh sebelah tahu? situ. Monggo kita komunikasikan. samperin. Iya. Nanti Gus Asep mau komunikasi ya sama Nggih. sosoknya ini. Dia ini kayak apa ya? Kalau saya yang batin itu bicara, Gus, tapi saya nggak paham. Nggak paham bahasanya. Coba Gus Asep. Kita duduk aja biar santai, biar enggak tegang. Soalnya sesuatu yang ada di ini jin, setan, mereka suka dengan orang yang istilahnya was-was. Rasa ketakutan harus dihilangkan. Jadi kalau menghadapi sesuatu yang istilahnya negatif, ionnya negatif itu kita tidak boleh was-was, tidak boleh takut, harus ngepas. Jadi harus ditanyakan benar-benar, dicoba konsentrasi. Coba tutup mata, tutup mata, terus coba dikomunikasikan secara goib, secara batin. Tidak boleh was-was, tidak boleh takut. Detak jantungnya sampean itu getarannya sangat tinggi. Direlekkan dulu. Istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Jangan ada rasa was-was. Nanti mereka akan menguasai badan Anda. Ya. Harus benar-benar santai, rileks. Karena coba dikomunikasikan batin, beliau mengungkap ataupun berbicara sesuatu itu pasti
agak susah buat komunikasi karena beliaunya cuma mengangguk atau cuma menggeleng aja. Gimana? Bisa? Nggak bisa Gus, Nggak nggak bisa. paham. Jadi beliau ini diajak komunikasi memang tidak bisa. Jadi beliau ini diajak komunikasi cuma istilahnya isyaratnya kenapa kok kesini istilahnya untuk apa dan acara apa. Nah intinya kita ini di sini hanya mencari informasi ataupun hanya sekedar ingin mengetahui aja, nggak ada yang niatan yang apa-apa. Jadi kita juga nggak akan mengusik, kita cuma hanya melihat apa sesuatu yang ada di belakang sini kok ceritanya sampai segitu rame kan gitu. Jadi memang ada dua sosok memang di sini. Jadi sosok perempuan dan sosok laki-laki yang berbulu hitam. Auranya ini sangat-sangat pekat. Nah, makanya kalau di tempat-tempat seperti ini siang, sore, malam itu harus dijaga hatinya. Nggak boleh istilahnya sampean detak kayak jantungnya takut, deg-deg gitu. Jadi harus rileks, santai. Walaupun menghadapi sesuatu apapun harus santai. Kita harus berpegang teguh kepada tali Allah. Istighfar, sholawat, nah itu harus penuh. Coba dikomunikasikan yang lain. Mungkin ada sosok daerah belakang. Ada sosok daerah belakang. Ada sosok putih di belakang. Jadi bagi yang istilahnya spiritualnya terbuka ataupun mata batin yang terbuka, insya Allah di sini melihat sesuatu. Saya kalau malam Gus, kayak didatengin itu kayak apa ya, sukmo gitu. Terus orangnya itu larinya ke sini, di belakang rumah ini. Tapi anaknya itu banyak Gus, sambil kayak ngomong gitu. Tapi darahnya itu kayak apa ya, mengalir gitu darahnya. Terus ada juga banaspati gitu. Karena di sini kan tempatnya lembab dan belakang juga pekarangan juga semuanya. Tidak pernah dijamah seseorang. Jadi aktivitas untuk gaib di belakang memang banyak kan, sangat-sangat ini. Makanya kalau setiap kali melangkah tetap kita izin, assalamualaikum, salam, walaupun itu di alam bebas. Karena insya Allah alam bangsa jin ataupun selainnya itu insya Allah kalau kita izin dulu mereka juga akan menerima. Walaupun ada salah satu yang tidak menerima, itu memang wajar. Ada yang mau ke sini Gus. Ada yang mau ke sini. Assalamualaikum, salam. Allah salam. Okay. Assalamualaikum. 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 Salam. Beliau istilahnya ini pengen tahu ada aktivitas apa yang ada di sini, makanya semuanya mendekat juga. Sini auranya sangat kental, jadi satu jangan kosong, yang kedua jangan was-was. Kameramen juga harus ini fokus. Kameramen ini agak ketakutan walaupun di siang hari. Jadi fenomena sangat-sangat intinya gaib itu memang bisa ini. Yang biasanya sosok hitam itu biasanya juga berubah wujud jadi manusia. Karena memang sudah tua.
beliaunya sudah tua, jadi bisa menguasai untuk membuat jadi untuk manusia. Makanya kita harus benar-benar ini, benar-benar berpegang teguh dengan tali Allah. Nah, ya, biasanya kan di YouTube yang lainnya itu memang betul. Jadi kalau kita bersandar dengan Allah, insya Allah kita tidak akan ada apa-apanya. Iya. Jadi sak termo paguyuban itu istilahnya hanya paguyuban, jadi tidak mengguyupi, walaupun itu manusia, alam ataupun jin. Kita guyup dalam arti silaturahmi, tapi bukan berarti kita memuja ataupun apa, enggak. Sosok apa lagi ataupun ada sesuatu yang mau disampaikan sampai? Ada perempuan tua. Pakai teken enggak? Iya. Terus kalau yang pocong itu cuma apa ya? Nah, kayak pocong ini auranya sangat besar. Jadi pocong sama semuanya auranya besar. Cuma yang agak lebih paling besar di sini memang yang sesosok hitam itu sudah tua. Dia udah abad. Makanya beliaunya bisa wujud jadi manusia itu karena sudah tua. Iya. Tanduknya agak panjang. Iya. Tanduknya panjang. Pocongnya di sini, Gus. Coba. Nggak usah masuk ke situ aja. Nah, itu sosok itu mau masuk ke sini, sebenarnya di sini itu kawasannya beda. Sosok pocong itu mau masuk ke sini juga, pocong itu takut dengan sosok yang ada di sini. Jadi jin setan pun juga ada kawasannya. Iya. Jadi mereka itu ada yang ngetuai satu. Misalnya di daerah sini yang ngetuainya ada sosok hitam itu yang penguasanya di sini. Jadi mereka juga mau masuk ke sini takut. Wilayahnya beda gitu ya. Jadi tetap sama. Kayak manusia juga wilayahan juga, parkir aja juga wilayahan. Iya. Terus terang ndak ini, mungkin saya kegemuan, jadi mending duduk aja. Udah lama ndak ini. Jadi fenomena di sini itu kalau menurut warga seperti itu ya insya Allah ya memang karena fenomena atau aura pun sangat-sangat kental sekali. Jadi kalaupun bisa digambarkan itu ndak usah digambarkan. Jadi saya pesan kalau menggambar itu jangan satu badan, separuh aja. Karena sesuatu yang satu tubuh itu ndak ini. Kalau bisa digambarkan cuma ada kita ndak bawa nyawanya. ini, ada nyawanya. Jadi kalau membuat sesuatu jangan utuh. Pesan saya cuma itu aja. Rasa puangap gitu, Gus. Saya dari tadi makanya duduk karena aura di sini itu oksigen itu kurang. Jadi istilahnya sangat mengganggu untuk oksigen bagi yang merasakan ya. Jadi yang paham insya Allah dengan spiritual di sini itu sangat istilahnya auranya kurang, oksigennya. Yang fenomenanya banyak. Tapi ini kita enggak. Ini bukan karena sore ya. Kalau malam kan di bawahnya pohon kan nggak boleh karena kekurangan oksigen. Kalau ini masih siang. Paling enggak ini jadi, oksigennya masih penuh full. Iya. Kalau malam itu karbon dioksida yang dikeluarkan. Jadi kenapa kok malam itu tidak bisa menghirup oksigen di bawah pohon? Iya. Bukan karena mistis. Betul. Iya. Lumayan. Jadi istilahnya kita di sini tidak ada niatan apa-apa. Hanya cuma pengen mengetahui sedikit tentang yang ada di sini. Kita tidak ada punya pemikiran untuk mengganggu ataupun apa. Ya tetap kita mengucapkan salam juga. Iya. Ada yang mau disampaikan lagi nih, sampean? Nggak ada, Gus. Nggak usah ini fokus, nggak usah kosong. Nanti sampean di ini kemasukan ya. Tanah ini kayak apa ya? Gembur ya, kayak but goyang kayak ada orangnya rumah atau gimana gitu ya, Gus. Jadi
Ya suatu saat mungkin kalau kita ngevlog lagi di sini rame-rame, kita komunikasikan dengan mediator ataupun apa, insya Allah kan gitu. Iya. Jadi ini hanya sekedar kisi-kisi aja. Jadi fenomena di sini memang mantap juga. Kalau saya sekian dari sampean, ada yang mau disampaikan lagi? Ada mau ditanyakan lagi? Udah cukup sih Gus, cuma kan ini sharing-sharing buat pembelajaran kita sedulunya. Nah, Sakdermo Paguyuban ini. Untuk kameramen juga sebenarnya merasakan ini aura. Sampean istilahnya bisa merasakan auranya itu seperti tidak seperti biasanya. Jadi kameramen kalau kita wawancarai, beliaunya tidak mau diwawancarai. Jadi ini merasakan beda, auranya beda, sangat beda. Oke, sudah cukup. Kalau memang cukup ya istilahnya tidak usah lama-lama, karena waktunya sudah sore. Jadi jangan sampai ngevlog itu di saat waktu matahari berwarna kemerah-merahan, surup. Kalau orang Jawa surup. Jadi pesan saya jangan sampai ngevlog di waktu matahari warna merah kemerah-merahan, karena di situ kekuasaan gaib, kekuasaan para jin. Oke, cukup sampai sini ya ngevlog kita di episode berikutnya. Mungkin ada pesan-pesan dari Gus Asep yang bisa saling sharing dari channel Sakdermo Paguyuban untuk saudara-saudara spiritual yang ada di luar sana. Ya, intinya tetap satu, jangan lupa sholawat, dzikir. Intinya satu, yang pertama itu sholat, itu dasar dari suatu agama Islam. Dan di situ kalau memang orangnya Islam, insya Allah ya pertama kali ya itu harus sholawat. Dan ini udah sangat istilahnya matahari udah ini agak gelap, mulai terbenam, mau kemerah-merahan, dan sosok yang ada di sini udah mulai ngumpul. Nah, takutnya kameramen sama sampean kemasukan kan gitu. Jadi diakhiri aja. Untuk vlog yang selanjutnya nanti kita akan bikin konten lagi, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Sakdermo Paguyuban. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.